Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Tuhan menyertai hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ketika Dia menyertai hidup kita, maka percayalah, kesuksesan, keberhasilan, atau apapun situasi yang berlaku dalam hidup kita, kita akan bisa melewati dan menjalaninya dengan berhasil. Penyertaan Tuhan juga membuat semuanya mudah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kunci penyertaan Tuhan yaitu kita harus menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Ia akan menyertai saat kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Tuhan kita itu kudus, sehingga kita pun harus kudus. Bahkan kita juga perlu meminta penyertaan Roh Kudus agar kita dibimbing ke arah yang benar dan menuju kepada keberhasilan. Berbicara tentang penyertaan Tuhan sebagaimana dalam nats ini, di mana firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang menyatakan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel, bangsa Yehuda yang pada saat itu telah berada dalam pembuangan, yang mana mereka akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Walaupun mereka nantinya dibuang, tidak selama-lamanya mereka terbuang, namun hanya 70 tahun saja, di mana Tuhan akan kembali memulihkan mereka. Bahkan apa yang dilakukan Tuhan, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Allah sendiri yang akan membalaskan kepada bangsa yang telah mengalahkan Yehuda, yang telah mengalahkan Israel, bahkan membawa mereka ke pembuangan di tempat bangsa itu, yakni di Babel dan Asyur. Dan Allah berkata, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Di mana walaupun kita adalah umat pilihan Allah, walaupun kita adalah orang percaya, ketika kita bersalah, Allah tidak memandang kita tidak bersalah, tetapi tetap memberikan konsekuensi atau disiplin kepada kita, agar kita semakin mengerti bagaimana Allah yang akan memulihkan hidup kita. Namun ketika Dia memulihkan hidup kita, Dia juga yang akan memberikan pembelajaran. Dari pembelajaran itu, Allah akan tetap menyertai hidup kita. George Bernard Shaw, seorang penulis, berkata, saya menikmati pemulihan. Ini adalah bagian yang membuat penyakit itu berharga. Ketika ada pemulihan dari keadaan kita yang tidak baik menjadi baik, itu merupakan suatu hal yang berharga menurut George Bernard, di mana ketika pemulihan telah terjadi berlalu, maka kita akan mengalami yang namanya pembaruan atau penyembuhan. Pendeta RSNH Harap berkata, tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia, sebab usaha manusia itu terbatas. Usaha manusia terbatas, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka banyak hal yang akan kita rasakan, bagaimana kuasanya bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Karena itu ibu bapak saudara, ketika kita mau meminta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang, dan kita
harus terus meneguhkan iman percaya kita dalam pengharapan kita bahwa Tuhan yang akan menolong kita, dan kita mempercayakan bahwa Tuhan yang memegang kita dan membawa kita kepada jalan keselamatan dan hidup, termasuk juga kehidupan yang berkemenangan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang, tidak hanya di dunia ini, tetapi di kehidupan yang akan datang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami mendengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menghidupi kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang merasakan bagaimana Engkau menyertai hidup kami, karena kami tidak akan takut karena Engkau yang bersama dengan kami. Kami tidak bimbang karena Engkau yang bersama dengan kami. Kami akan terus meneguhkan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.